Halo, perkenalkan nama saya Nur Ermawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Nah, yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan di Google adalah cara mereka dalam menciptakan teknologi bukan hanya sekedar alat, tetapi juga sebagai jembatan untuk mengakses pengetahuan. Nah, banyak juga produk Google yang terlihat sederhana, namun sebenarnya membuka peluang yang besar bagi siapa saja yang ingin belajar, menemukan informasi, dan mengembangkan idenya dengan sangat cepat. Dan bagi saya, teknologi yang baik bukan yang terasa rumit hingga membuat orang merasa tidak mampu untuk menggunakannya, tetapi yang justru membuat orang merasa jauh lebih percaya diri karena mudah untuk digunakan. Karena itu, menjadi Google Student Ambassador adalah cara yang tepat bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut di kampus. Saya juga ingin membantu teman-teman melihat teknologi bukan sebagai sesuatu yang jauh atau hanya orang IT, tapi sebagai alat yang bisa digunakan siapa saja untuk berkembang, berkolaborasi, dan menciptakan solusi bagi lingkungan sekitar. Nah, jika membuat sebuah acara Tech and Chill soal teknologi produk Google di kampus secara out of the box, saya ingin menghadirkan pengalaman yang saya sebut hidden problem, hidden solution. Mahasiswa diminta menuliskan satu masalah yang sering mereka hadapi di kampus, misalnya kesulitan mengatur waktu, mencari referensi, atau menyeimbangkan organisasi dan akademik, lalu masukkannya ke dalam problem jar. Setiap kelompok kemudian mengambil satu masalah secara acak yang bukan berasal dari diri sendiri. Dengan begitu, mereka bisa belajar memahami perspektif orang lain. Setelah itu barulah teknologi diperkenalkan, mahasiswa mengeksplorasi bagaimana produk Google dapat membantu mencari solusi, misalnya penggunaan Google Docs untuk brainstorming, Google Calendar untuk memanajemen waktu, ataupun Google Gemini yang bisa membantu dalam merancang ide. Fokus kegiatan ini bukan hanya sekedar mempelajari fitur teknologi, tapi belajar memahami masalah manusia terlebih dahulu, lalu menggunakan teknologi sebagai alat untuk membantu. Di akhir sesi, kelompok diminta membagikan solusi yang paling relatable, bukan yang paling canggih, karena pada akhirnya teknologi bukan tentang kecanggihan, melainkan tentang empati dan bagaimana kita bisa saling membantu melalui solusi yang sederhana. Lalu contoh masalah yang pernah saya hadapi adalah saya pernah terlibat dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang ternyata hanya sedikit peminatnya. Awalnya saya mengira masalahnya ada pada topik yang dibahas, namun setelah diperhatikan sebenarnya banyak sekali orang yang tertarik. Mereka hanya merasa format acaranya yang terlalu formal atau melelahkan karena setelah aktivitas kampus. Nah, pada akhirnya saya mencoba mengubah pendekatannya. Alih-alih seminar, kegiatan tersebut dibuat menjadi lebih diskusi santai, yang lebih dekat dengan pengalaman sehari-hari. Materinya pun tetap sama, tetapi cara penyampaiannya yang lebih seperti berbagi cerita. Nah, dari pengalaman itu, saya belajar bahwa ketika orang sulit tertarik pada sebuah ide, yang perlu diubah bukan selalu idenya, tetapi cara kita mengajak mereka untuk masuk ke dalamnya. Kreativitas sering muncul saat kita berani mempertanyakan cara yang selama ini dianggap normal. Nah, jika saya terpilih jadi Google Student Ambassador, momen yang paling bikin saya bangga dalam 3 bulan pertama bukan cuma berhasil bikin event, tapi ketika ada mahasiswa yang mulai melihat teknologi sebagai alat untuk bikin sesuatu yang lebih berdampak, bukan cuma buat tugas ataupun produktivitas. Nah, sebagai Gen Z juga sebenarnya kita sudah sangat dekat dengan teknologi. Hampir semua orang sudah pakai dan terbiasa. Tapi menurut saya tantangan sekarang bukan lagi soal bisa pakai teknologi atau tidak, tapi bagaimana kita memanfaatkan untuk ide yang lebih meaningful. Nah, melalui peran ini saya ingin mendorong teman-teman kampus untuk memakai tools dari Google, bukan cuma untuk hal akademik, tapi juga untuk berkolaborasi, mengeksplor ide, dan bikin project yang mempunyai impact. Nah, buat saya, pencapaian paling keren adalah ketika dari satu diskusi atau kegiatan kecil di kampus muncul ide-ide, entah itu kreativitas, komunitas, ataupun hal-hal lainnya yang lahir untuk dijadikan sebuah karya dan bukan hanya sekedar alat. Sekian, terima kasih.